Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita berjumpa di channel Ustadz Amin Al-Abror. Dalam video kali ini kita akan mengulas atau menguak tentang kitab Tanqilul Qaulul Hadis yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti tentang bab Bismillah. Nanti lebih jelasnya kita tanyakan oleh Ustadz kita, Ustadz Amin. Dan sebelum kita ada tanya jawab, baiknya kita dengarkan kajian tentang kitab Tanqilul Qaulul Hadis yang insya Allah semoga kita jemaah yang di sini mendapatkan keberkahannya. Amin. Amin. Tidak panjang lebar, kita singkat, kita serahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Amin. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lahirna kuliah Mustafa Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram rahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Bab salatu fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ataya Jabir bin Abdullah qala lamun nuzila Bismillahirrahmanirrahim harabal khaym ila masyriqi wa saknat riyahu wa hajal bahru wa azkhat ilaiha thumma bi adhaniha wa rajat syayatinu minas sama'i wa halafa Allah azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismu ala saqbil asfiya'i wa la yusamma ismu ala syanil illa barakallahu fihi wa man qara bismillahirrahmanirrahim dakhala jannah dzikru sayyid Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi di sini diterangkan dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah dia berkata lama nuzila saat diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, semua orang itu harap pada berlarian. Apa yang berlarian itu? Semua dari mendung juga berlarian. Dari arah timur, ila masyriqi, dari timur wasakanat, dan diam apa area itu anginnya. Jadi diterangkan di kitab ini menurut Sa'ab At-Ta'i an Jabir bin Abdullah berkata di saat diturunkan lafal bismillah atau ayat bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim tadi itu mendung dari arah timur sampai dan angin atau ombak-ombak dalam laut itu pada diam mendengarkan turunnya ayat atau bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dan ada salah setan yang ditutup telinganya, itu saking ketakutannya untuk mendengarkan bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat Allah azza wa jalla, Allah bersumpah dengan atas bismillahirrahmanirrahim tadi bi'izzati dengan kemuliaan Allah sama dan asma Allah, nama-nama Allah. Nah, barang siapa yang tadi barang siapa menulis itu di kitab ini terangkan sesuatu yang ditulis dengan lafal Allah, dengan lafal ada nama-nama Allah, maka penyakit-penyakit itu akan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada disambung lagi, dakhala jannah akan dimasukkan. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim
dakhalal jannah. Terus hadis yang Abu Qatada Jalani. Nah, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu sangat luas saudara semuanya. Nah, dari kitab diterang di sini juga diterangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim ila dzata syaitan kama yadzubur rasul ala nar. Kata Rasulullah, tiada seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu kan hancur. Seperti hancurnya seperti timah di atas bara api. Itu setan saking takutannya semuanya itu. Saking takutnya. Jadi dengan fadilah bismillahirrahmanirrahim ini, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua hidup ini saudaraku semuanya karena kita itu menyaksikan rahmat Allah, menyaksikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, kullu amrin ribalin la yubta'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Setiap perkara atau setiap kita punya pekerjaan tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan rusak atau pincang, kan rusak. Di majelis ini terutama ya kita selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sedikit. Jadi karena sedikit ini mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ingin tahu luasnya. Sebenarnya kita kalau diterangkan malah kita jadi repot. Masuk dalam kalbu kita, nggak masuk dalam pikiran kita. Nah, kadang bismillahirrahmanirrahim itu sesuatu yang ringan diucapkan, tapi kadang-kadang berat dijalaninya. Karena kembali ke bismillahirrahmanirrahim, semua milik Allah, semua fadlnya Allah, semua kekuatan Allah. Kita diperintahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'abdun yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala kiramal katibina ayyaktubu fi diwanihi arba'inatin hasanatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah perintahkan pada siapa? Perintahkan kepada malaikat atau malaikat namanya kiramal katibin. Kiramal katib itu malaikat yang bagian mencatat atau bagian menulis. Ditulis apa ya? Itu supaya menuliskan. Diperintahkan untuk menuliskan. Apa yang dituliskan fi diwanihi, di dalam buku orang itu, catatan amal orang itu yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu. Arba'inatin hasanatin. Jadi tulis 400 kebaikan. Subhanallah. Jadi tulislah 400 kebaikan. Pada siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim tadi. Apalagi kita baca berulang-ulang kali, jadi lebih mulia. Nah, disambung lagi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqala bismillahirrahmanirrahim maratan la yamqa min dzunubihi dzarratun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali lam yamqa, maka tidak akan tinggal min dzunubi, dari dosanya, dzarratan seberat zirah, seberat pun. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sekali aja itu diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saudaraku. Jadi fadilahnya atau manfaatnya bismillahirrahmanirrahim ini ya sangat luar biasa. Alhamdulillah kajian malam ini kita akhiri dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan tadi kajian dari Ustaz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum kita tutup,
barangkali ada dari jemaah sekalian yang kurang jelas atau ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Kebetulan Ustadz Aminnya masih di sini, masih kita bisa bertanya-tanya untuk mencari tahu tentang lebih dalam lagi di kajian Bismillah. Ya, barangkali ada jemaah yang mau bertanya, dipersilakan. Kebetulan nanti Ustadz Amin insya Allah akan menjawab tentang kajian Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau nanya ini Pak Ustadz, tadi kan kajian tentang makna Bismillahirrahmanirrahim ya. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengalis, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pengasih itu bagaimana dan untuk siapa, dan penyayang itu untuk siapa juga, maksudnya arahnya itu kemana gitu. Mungkin hanya itu Pak Ustadz yang perlu saya pertanyakan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bertanya. Alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukanlah dan nggak, karena di kitab nggak ada lafal wawunya, nggak ada. Tapi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya, Rahman itu buat rahmat Allah yang ada dalam dunia ini. Semua makhluk-makhluk Allah ini diciptakan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dikira pandang bulu orang yang nggak nyembah Allah, orang yang kufur sama Allah, orang yang benci Allah, bahkan orang yang cinta Allah, semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama dengan Ar-Rahimi. Ya, Rahim itu untuk khusus buat orang-orang yang iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih sayangnya nanti buat di yaumul kiamah buat orang-orang, khususnya ya umat-umat Rasulullah SAW atau orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Rahman dan Rahim. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, seperti itu penjelasannya untuk saudara saya Bapak Ahmad Zulkifli. Semoga pertanyaan dari Ustadz Amin bermanfaat. Amin ya. Untuk yang kedua, barangkali ada yang mau bertanya lagi atau kurang jelas untuk kajian bab Bismillah, silakan, masih ditunggu pertanyaannya. Mudah-mudahan Ustadz Amin bisa menjawabnya. Ya, terima kasih dari jemaah yang sudah bertanya. Nih gini Ustadz nih, kebetulan mungkin ada yang malu-malu jemaah, jadi mereka kirim ke saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Arif Adilah, dia bertanya, dia seorang pedagang nih Ustaz. Ya. Nah, yang ingin ditanyakan bagaimana caranya mengamalkan Bismillah untuk berniaga atau berdagang. Nah, yang pertama ya. Dan yang kedua ada dari saudara kita juga Bapak Abdul Rojak, dia mempunyai seorang anak, tapi untuk daya ingatnya kurang, maksudnya untuk penangkapan kurang cepat. Jadi apakah bisa diamalkan juga dengan Bismillah? Kiranya Pak Ustadz bisa menjelaskan untuk pertanyaan tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sangat luar biasa. Jadi pertama tadi Bismillah untuk berdagang, iya. Untuk keberkahan, untuk buat usaha. Iya betul. Ya, usaha ini melalui dengan Bismillahirrahmanirrahim, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena dagang ini sangat mulia. Makanya dengan fadilah Bismillahirrahmanirrahim, para ulama mengijazahkan semua para kita semuanya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim berjumlah 786. Bagaimana caranya? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kelima, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang keenam, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya?
ada yang dengan cara diwirid sampai terus menerus dengan istiqomah, ada dengan cara hitungan berhari-hari, 40 hari, ada yang sampai berapa hari, itu pakai dengan 786. Nah, caranya ada juga melalui dengan sholat malam dibanding dengan sholat tahajud atau sholat tahajat atau sholat duha. Setelah itu baru minta sama Allah keberkahan dari fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim atau keberkahan dari Bismillahirrahmanirrahim atau rahasia-rahasia dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa diamalkan. Nah, tentunya ditutup dengan sholawat. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh ditutup dengan shollallahu alaihi Muhammad sejumlah 100 kali. Mudah-mudahan boleh yang berdagang, mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT diberkahi dagangannya. Amin. Amin. Nah, yang kedua, jadi pertanyaan, jadi saudara kita nih ada mempunyai seorang anak, cuman untuk daya tangkapnya kurang cepat Ya. atau daya ingatnya kurang. Bagaimana solusinya dengan Bismillah? jadi dengan kita baca orang tuanya buat anaknya, atau laki atau perempuan sama aja. Tapi untungnya udah sekolah, masih boleh tapi kecil boleh. Sama juga diamalkan dengan berjumlah 786 kali. Dengan jumlah yang sama, Ustaz? Dengan sama. Tapi tentunya dengan cara-cara yang berbeda. Iya. Nah, dibaca dengan media air putih malamnya sebelum anak tidur, dibacain dulu 100 pakai botol. Contohnya ini pakai air. Bacaan malamnya 100 kali. Setiap 100 ditiupkan ke dalam air, dalam botol. Iya. Sejumlah 700. Setelah dapat 700 baru membaca lagi 80 kali. Nah, ditiupkan ke dalam ke air ini. Yang terakhir 6 kali ditiupkan, sama ditiupkan juga. Terus ditutup, minta sama Allah apa yang dihajatkan, tahu anak cepat cerdas. Nah, cara meminumnya itu diminumkan anak itu setelah bangun tidur langsung. Setelah bangun tidur langsung sebelum minum apa-apa baru diminumkan. Mudah-mudahan bisa membantu kecerdasan dengan barokahnya atau fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Ya, terima kasih Ustaz. Gimana Bapak Arif Fadilah? Siap. Ya, jadi untuk berdagang itu ada masing-masing caranya, bertahapnya ya. Nah, untuk mengamalkan Bismillah dengan jumlah 786. Dan juga tadi yang Ustadz katakan untuk Pak Abdul Rojak yang mempunyai anak yang kurang cerdas atau penangkapan dayanya kurang, itu sama. Cuman memang caranya aja yang berbeda Ustadz ya. Nah, nanti kalau memang kurang jelas untuk pertanyaan bisa langsung aja ke Ustadz kita, Ustadz Amin. Ya, gimana jemaah, masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dalam kajian pada malam hari ini? Pak Sueb? Cukup ya? Jadi alhamdulillah ya. Sekarang saya mau tanya nih Ustadz, saya pribadi nih. Iya, saya mau bertanya nih Ustadz nih. Puyeng. Jadi saya mau bertanya, siapakah pertama kali yang menulis Bismillahirrahmanirrahim Ustaz? Nah, itu aja mungkin pertanyaan saya. Alhamdulillah, pertanyaan sangat luar biasa. Ya, kalau Bapak mau nulis sendiri juga pertama kali boleh. Berarti saya nulis pertama Ustaz ya. Pertama kali. Tapi riwayat-riwayat kita akan terangkan. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alai wa'tul muslimin. Jadi pertama kali yang menuliskan surat Bismillahirrahmanirrahim itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikala Nabi Sulaiman menulis buat Ratu Balqis, menulis dengan rasa bismillah. Nah, ditulis itu dengan baca tulisan atau membaca, lihat tulisannya udah gemetar. Karena barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Pertama kali yang menuliskan yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Innahu min Sulaiman wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ala alayya wa'tul muslimin. Tuh. Oh iya seperti itu Ustaz ya. Ini satu lagi Ustaz ya, kalau masih boleh nih Ustaz Ya. nih. Saya mau masih bertanya nih. Tadi kan disebutkan untuk kecerdasan anak dan berniaga totalnya 786. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus diamalkan 786? Kiranya Ustaz bisa menjelaskannya sekaligus mungkin mewakili dari para jemaah. Kasih. Jadi amalan itu ada yang dihitung, ada hitungannya. Ada yang 3 kali, ada 5 kali, ada 7 kali. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim umumnya itu dengan jumlah 786. Nah, itu diambil dari hitungan namanya ilmu falak atau sir abjadun. Jadi hitungan per huruf, karena Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya adalah 19. 19 ini hurufnya 19 diawali dengan 1 dengan 9. Nah, jumlah 786 itu jumlah dari per hurufnya saudara. Jadi baknya hitungnya berapa? Contoh bak 1, bismillah berapa? Jadi kayak Allah sendiri, lafal Allah sendiri, alif 1 di abjadun falak. Terus selamnya 30, selam lagi 30. Jadi haknya 5 kali. Jadi dari lafal Allah sendiri itu dihitung dengan abjadun itu 66. Jadi 31, 30, 35. Jadi 66 ya. 66. Jadi semua ada total itu semua Bismillahirrahmanirrahim dari jumlah hurufnya 19. Jadi per hurufnya ada yang rok sendiri juga namanya 200. Nah, itu berjumlah semua jadi 786. Itu diambil dari situ. Tapi ada juga yang 11 kali, ada yang 10 kali, ada yang 3 kali. Itu ulama macam-macam pendapat. Tergantung kekuatan kita mau mengamalkan atau mengambil barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Pak. Ya baik Ustaz, terima kasih. Kayaknya udah lumayan jelas untuk penjelasan Bismillah dalam kajian malam ini. Gimana untuk para jemaah? Kira-kiranya kalau memang tidak ada lagi pertanyaan untuk malam ini, pengajian akan saya tutup. Cukup. Ya. Ya cukup Ustaz untuk malam ini Ustaz ya. Saya tutup dulu. Terima kasih, semoga apa-apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Amin Al-Abror, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Berguna untuk anak-anak kita juga. Amin. Amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.